Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin rilis akhir tahun 2023 bertempat di Mabes Polri pada Rabu 27 Desember 2023. Melalui kegiatan ini, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2023. Di antaranya, menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang sebanyak 297 perkara, kemudian pengamanan event-event internasional dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatensi oleh Presiden Joko Widodo dengan menyelesaikan 290 perkara dan menangkap 1.361 tersangka kejahatan perdagangan orang. Polri juga dinilai berhasil mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023, meskipun jumlah warga yang melakukan perjalanan mudik Lebaran mencapai 123 juta orang, yaitu naik sebanyak 45% dibanding tahun sebelumnya. Berbagai capaian Polri sepanjang tahun 2023 berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan publik pada institusi Polri. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Oktober hingga 15 November 2023, kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 87,8%. Alhamdulillah, berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada tanggal 26 Desember 2023 terdapat 85,1% masyarakat puas terhadap layanan pengaduan yang dibuka oleh Polri tingkat Polda maupun Polres. Untuk proses penyelesaian pengaduan yang ada juga mendapatkan nilai baik, di mana survei Litbang Kompas yang dirilis pada 26 Desember 2023, 97,7% masyarakat puas dalam proses penerimaan pengaduan. 80,2% masyarakat puas dan dalam proses tindak lanjut pengaduan dan 78,9% masyarakat puas dalam penyelesaian pengaduan. Seluruh pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan masih berproses, jika masih ditemukan personel Polri yang melakukan perbuatan menyimpang, tentunya kami silakan untuk dilaporkan. Pasti akan ditindak dan diproses sesuai dengan hal-hal yang dilaporkan. Di sisi lain, kami juga berupaya terus melakukan penguatan pengawasan untuk mencegah perbuatan menyimpang dengan menyempurnakan aplikasi Dumas Presisi melalui pengintegrasian aplikasi layan yang ada, mengintegrasikan Dumas Presisi dengan aplikasi Dumas Lintas Instansi, menambahkan fitur pada Dumas Presisi sampai dengan mewajibkan seluruh satker jajaran untuk memiliki hotline pengaduan. Upaya kami dalam mengembangkan saluran pengaduan digital nomor WA, alhamdulillah berdasarkan survei indikator dirilis 6 November 2023, sebanyak 86,5% masyarakat mendukung penyediaan wadah pengaduan melalui WA oleh kepolisian dan 90,1% masyarakat menilai wadah pengaduan melalui WA tersebut bermanfaat. Upaya Polri dalam melakukan upaya pengawasan tidak hanya dilakukan melalui optimalisasi layanan publik secara digital, namun juga peran pimpinan untuk ikut mengawasi melalui berbagai macam lomba pengawasan melekat dan dimenangkan oleh Kapolda Jambi, Kapolda Sulut, dan Kapolda Kalbar. Selain ini kami juga terus berupaya untuk terjun langsung ke lapangan, di mana sepanjang tahun 2023 kita telah melakukan 295 kali kunjungan kerja. Ini untuk memastikan bahwa tugas pokok Polri terlaksana dengan baik oleh seluruh jajaran dan kita harapkan juga anggota di lapangan betul-betul bisa bekerja dengan baik, menyerap aspirasi masyarakat demi terciptanya stabilitas Kamtipmas yang kondusif. Alhamdulillah, berbagai tantangan tugas di tahun 2023 dapat kita selesaikan dengan baik, di mana pada tanggal 26 Desember 2023, dari hasil survei Litbang Kompas, kepuasan terhadap penegakan hukum sebesar 82,8%, kepuasan tugas pelayanan publik sebesar 91,2%, kepuasan tugas menjaga Kamtipmas sebesar 89,4%, dan rata-rata ketiga tugas tersebut sebesar 87,8% dan kepuasan kinerja Polri secara keseluruhan sebesar 86,1%. Terima kasih kepada Litbang Kompas yang telah melaksanakan survei dan ini menjadi
potret yang bisa memotivasi kami untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Komisioner Harian Kompolnas Benny Mamoto mengapresiasi capaian kerja Polri sepanjang tahun 2023. Meskipun demikian, Benny Mamoto mengingatkan Polri harus terus menjaga dan meningkatkan kinerjanya, terutama pada masa tahapan pemilu 2024. Kami dari Kompolnas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kinerja dari jajaran Polri di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari hasil survei menunjukkan angka yang sangat tinggi dan ini tentunya capaian yang luar biasa. Nah, kami setelah mendengar paparan tadi, ya memang layak untuk mendapatkan penilaian yang tinggi karena capaian itu. Terobosan yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kemudian bagaimana bentuk transparansi dibangun, komunikasi melalui Jumat Curhat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menghasilkan persepsi publik bahwa Polri dapat dipercaya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan pelayanannya dianggap baik. Ya, dalam konteks ini memang kami sebagai pengawas eksternal, pengaduan ke kami paling banyak adalah masalah reserse. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan pengawasan melekat meskipun sudah dinilai bagus tapi tetap supaya semua keluh kesah masyarakat itu ada solusinya. Dan nantinya masyarakat akan merasa puas atas pelayanan Polri. Tahun depan adalah tahun yang cukup berat karena kita harus mengamankan jalannya pemilu cukup panjang, cukup menguras energi. Yang pertama yang diperlukan adalah netralitas Polri. Dengan netralitas Polri ini bisa dijaga maka kepercayaan publik tetap baik. Kemudian yang kedua, apabila memang ada pelanggaran seperti yang sudah disampaikan Kapolri pasti akan direspon dan ditindak. Kemudian yang ketiga, perlu respon cepat apabila beredar isu-isu yang tidak benar sehingga dengan demikian sebelum viral masalah itu bisa diredam dengan baik. Apresiasi terhadap kinerja Polri juga disampaikan oleh Novel Baswedan, Wakasatgas Pencegahan Korupsi Polri. Ya, tadi saya sudah mendengar rilis dari Pak Kapolri dan saya terkejut ternyata banyak peningkatan yang luar biasa. Bahkan persepsi masyarakat terhadap Polri meningkatnya drastis dan ini bagus ya. Padahal kalau kita lihat di awal tahun Polri sempat mendapatkan kondisi di mana problemnya sangat serius di antara kasus Sambo dan beberapa kasus yang lain. Tentunya saya yakin ya prestasi ini bukan hanya terjadi tiba-tiba tapi ada suatu kerja keras, ada dedikasi dari para anggota Polri dan ada keteladanan yang ditunjukkan oleh para pimpinan Polri termasuk Pak Kapolri. Dan sikap ini yang luar biasa dan saya kira mempertahankannya dan meningkatkannya ini menjadi suatu PR dan saya yakin itu akan bisa dilakukan. Budiawan Sujiwotejo yang juga hadir dalam kegiatan ini turut memuji kinerja Polri. Selain apresiasi, Sujiwotejo juga menyampaikan masukan kepada Kapolri agar institusi Polri semakin baik lagi di tahun mendatang. Itu tinggi, tolong ujian SIM diperketat, Pak. Saya sering belok kiri itu sepeda motor nyalip dari kiri, Pak. Saya sering parkir di sini, bukan parkir ini nyetop, ini lampu merah, Pak. Mau lurus, Pak Agus, ini di Jogja. Mobil mau ke sana, bisa nyalip dari kanan. Ini nggak mungkin ini kalau nggak diuji SIM-nya. Pasti dikasih tahu sama polisi jawabannya ini. SIM-nya gitu loh. Tolong diperketat, Pak, karena ini menyangkut keselamatan kita bersama. Yang kedua, saya setuju pokoknya intinya Pak Agus, Pak Listio, tadi tentang pentingnya polisi dan keamanan saya setuju banget. Karena bagi saya Pak Kapolri, negara ini boleh nggak ngasih makan, boleh nggak ngasih kesehatan kalau nggak ada duit. Tapi kalau rasa aman saja nggak bisa dikasih oleh negara, mending negara dibubarkan aja. Nggak. Nah, rasa aman itu Pak, saya catatan
Saya setuju keliling, Pak. Sering patroli. Tapi rasa aman jangan sampai mengancam, Pak. Contohnya, bisa nggak lampu polisi yang biru itu diganti hijau gitu loh, Pak, bukan karena PKB. Karena ke mata sakit banget, Pak. Kalau di tol, begitu disalip sama mobil, wah, petang Mbak meripat, Pak. Coba deh dicek, di tes ke ahli mata. Saya nggak tahu kalau itu peraturan internasional, Pak. Tapi mestinya kan aman, tapi justru. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Hashim Asyari, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, dan Dankor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo. Tampak pula sejumlah pejabat utama Mabes Polri seperti ASSDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Aslok Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono, dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.